Berkaitan dengan YouTube, Dung, dung ding, dung dung, ding dung, ding dung, ding dung, ding dung. ketemu lagi kita di channel YouTube keluarga Tobondo Nayawan. Dan bagusnya ini kan bulan Desember 2022, kita lebih memilih ngobrolin resesi ekonomi. Atau resesi ekonomi itu adalah pelambatan. Jadi aktivitas ekonomi itu kurang baik jalannya, sehingga putaran-putaran uang kemudian kurang bekerja dengan bagus, sehingga banyak hal yang intinya ya tidak bisa untuk tersalur dengan baik. Nah, ini yang harus kita lihat kembali. Saya jadi ingat, tapi kita tidak bicara soal resesi ekonomi. Di tahun 98 itu juragan uang, George Soros, ya membuat beberapa negara, termasuk kita, Indonesia, mengalami krisis moneter. Jadi krisis moneter itu dijadikan bahan guyonan, obrolan santai. Berkaitan dengan YouTube, jadi menurut pandangan saya YouTube itu sangat representasi, sangat penting dan tepat untuk mengubah dan atau mempengaruhi dinamika ke arah yang lebih baik. Kemudian muncul pertanyaan, apakah nanti di tahun 2023 Indonesia juga akan mengalami resesi ekonomi, resesi global? Ya, mungkin kalau kita lihat secara general, umum, kemudian kita akan mengatakan iya, itu akan terjadi pelambatan ekonomi. Tapi sebenarnya tidak juga seperti itu. Kalau logikanya yang kita tangkap dari resesi ekonomi adalah pelambatan. Dia menjadi tidak bergerak, kayak putaran uang yang kurang bagus jalannya. Dia berjalan agak lambat dikarenakan misalnya ada yang mengaitkan dengan pandemi global yang sekarang ini kita alami. Kalau demikian, maka kita bisa lihat juga ini secara nasional. Berapa sih persentase yang sekarang kita capai? Jumlah penduduk yang sudah lengkap vaksinnya. Berarti kan otomatis ini menjadi jaminan ekonomi di Indonesia. Jalannya ekonomi di Indonesia itu bisa dijaga dengan baik lah. Hanya saja yang perlu dilakukan mengubah konsentrasi dari putaran uang itu sendiri. Nah, selama ini kan kalau kita bicara soal perputaran uang, maka ya itu bukan rahasia umum lagi. Dapat dikatakan sekitar 80% putaran uang itu hanya ada di kota. Dan kota yang dimaksudkan ini intinya kota-kota tertentu, kota-kota yang populasinya luar biasa, baik dari segi penduduknya, kemudian aktivitas dan rutinitas ekonomi, sosial, politiknya, dan seterusnya. Wilayah-wilayah kota-kota yang saya maksudkan seperti tadi, harusnya itu bisa intinya putaran uang itu bagaimana lah supaya sebarannya itu juga ada di lingkup pedesaan. Mungkin baiknya kebijakan itu mengubah konsentrasi aktivitas bisnis ekonomi. Dan kalau dengan cara seperti itu mengubah konsentrasi dari aktivitas bisnis dan ekonomi yang tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tapi wilayah lain juga, misalnya wilayah pinggiran desa
atau pelosok desa, maka itu juga bisa memberikan semacam, saya lihat itu seperti kebijakan pendamping gerak dari pertumbuhan ekonomi. Dan di sisi lain, sudah saya sampaikan tadi, ada vaksinasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga berkaitan dengan vaksinasi. Ini penting untuk memberikan jaminan. Tapi saya pikir itu juga harus sejalan dengan prokes. Artinya tetap dianjurkan ke masyarakat ya harus menggunakan masker. Nah, itu penting. Jadi mungkin dengan pemikiran itu kita bisa menghindari terjadinya resesi ekonomi. Dan dari pemikiran itu ya resesi ekonomi itu hanya akan terjadi pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah dengan tingkat populasi penduduk, aktivitas ekonomi dan bisnis di atas dari 80-90%. Masyarakat akan merasakan dampaknya yang sangat fantastik. Kalau kita lihat dari laporan YouTube di bulan Desember 2022 saya baca, di sini kalau kita lihat ya, kita dampak YouTube di Indonesia, dan ini laporan yang baru saya baca. Jadi di sini dikatakan di sini, misalnya di tahun 2021 total kontribusi untuk pendapatan domestik bruto Indonesia itu telah mencapai 7,5 triliun rupiah. Itu sangat-sangat fantastik. Kalau kita lihat angka-angka tadi, seharusnya dong pemerintah atau kita kemudian memprioritaskan atau lebih serius lagi memperhatikan bisnis digital sebagai salah satu sarana untuk memberikan jaminan bahwa kita bisa aman dari resesi ekonomi.